Pukul 20.50, hari-hari menyakitkan, pengumuman. Suara karyawan cewek dari meja informasi mengumumkan sesuatu. Toko buku terbesar di kota ini akan tutup 10 menit lagi. Berterima kasih atas kunjungan pembeli. Berharap mereka akan datang besok lusa lagi. Aku menghela napas. Ini malam terakhir sebelum urusanku harus usai. Berarti besok aku tak akan ke sini. Tidak bisa memenuhi permintaan pengumuman tersebut. Apapun yang terjadi malam ini, aku akan terus melanjutkan kehidupanku, dan mungkin saja untuk selamanya tidak akan pernah kembali lagi ke kota ini. Di luar hujan akhirnya mereda, hanya menyisakan rintik air yang jatuh dari daun pepohonan sepanjang jalan, menyisakan titik air yang menggumpal di ujung payung yang masih terkembang namun enggan bergulir, menyisakan titik air di sudut mataku tanpa kusadari basah. Mengenang semua ini sungguh membuncah seluruh perasaan. Seseorang, dengan pasangannya, keluar dari gerai toko cuci cetak foto di seberang depan. Membawa amplop coklat besar, itu pasti foto ukuran A0. Mungkin untuk dipajang di sepanjang karpet. Pasangan yang wanitanya berkerudung beranjak melangkah keluar dari gerai fotokopian, masih saling mendekap hangat. Mereka memakai helm masing-masing. Yang lelaki sempat membantu memasangkan ikatan dagu helm yang wanita. Jas hujan dilipat rapi, dimasukkan dalam bagasi motor. Lantas motor itu menderu meninggalkan keramaian gerai fotokopian. Sepasang kekasih lainnya yang turun dari angkot merah tadi dan sepasang lagi dari mobil yang terparkir di seberang jalan sudah semenjak semenit yang lalu meninggalkan gerai fotokopian itu. Yang tinggal hanyalah beberapa karyawan yang terlihat sibuk berbenah-benah. Mereka bersiap pulang, sama seperti karyawan toko buku tempatku berdiri. Pulang. Kata pulang benar-benar menjadi penting seminggu terakhir sebelum pernikahan dia dan Kak Ratna. Bahkan yang sama sekali tidak aku sadari bagi dia kata itu jauh lebih penting daripada kata pernikahan itu sendiri. Sayang, aku tahu fakta ini 2 minggu terakhir, yang justru membuatku terpekur di lantai 2 toko buku terbesar kota ini, mengenang semuanya. Tahukah kalian, 3 hari sebelum hari H pernikahan, atau 4 hari setelah dia meneleponku, seseorang datang ke flat sewaanku. N juga sedang di sana. N selalu menemaniku di hari-hari buruk itu. Dia memang teman yang bisa diandalkan. Seseorang itu adalah Kak Ratna. Aku terkesima saat membuka pintu flat. Kak Ratna tersenyum lebar. Aku terbata menyilakan dia masuk. Kak Ratna memelukku hangat dan bersahabat layaknya teman akrab. Kak Ratna memang sudah lama menganggapku sebagai teman, bukan adik kecil lagi. Wow, kamarmu cozy sekali, Tania. Kak Ratna memandang tulus seluruh ruangan. Terpesona, aku menyeringai tipis. Aku mengenalkannya kepada N. N tersenyum, memeluknya. N memandangku, maksudnya bertanya apakah dia masih diperlukan di sana. Tentu saja N harus tetap di sana. Aku kan sedikit pun tidak tahu Kak Ratna akan membicarakan apa. Kami basa-basi sejenak membicarakan perjalanannya. Surprise, komentarku soal kedatangannya, sambil berusaha terdengar dan memasang wajah semenyenangkan mungkin. Dulu kau juga bikin surprise waktu pulang, Kak Ratna. Balas tersenyum riang, membicarakan kabar adikku, membicarakan dia, dan tibalah ke pembicaraan maha penting itu. Aku mohon, bisakah kau pulang? Kak Ratna menyentuh tanganku, tersenyum. Aku terdiam, sungguh tak mampu memandang tatapan penuh harapan itu, menggeleng. Kak Ratna menghela napas panjang, tersenyum. N tetap diam di kursi pojok kamar. Kau tahu, Tania, bagi Danar, kalian adalah satu-satunya keluarga, bagian terpenting dalam hidupnya 6 tahun terakhir. Kau tahu, Tania, aku bahkan berjuang keras untuk bersaing mendapatkan perhatiannya dari kalian. Sungguh, Kak Ratna tersenyum. Aku menyeringai kecil, ikut tersenyum tipis. Aku dan Dede tahu soal satu-satunya keluarga ini. Dia sejak kecil memang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Itulah yang menjelaskan mengapa dia selalu baik pada anak-anak, itulah yang menjelaskan tampang menyenangkan yang dimilikinya.
tawa gembira yang dimilikinya. Dia yatim piatu sejak bayi, siapa orang tuanya pun tak ada yang tahu. Berjuang di jalanan untuk meneruskan hidup, sama seperti kami dulu, mungkin lebih menyakitkan karena tidak ada yang berbaik hati membantunya. Setapak demi setapak menancapkan jejak kehidupan, dan akhirnya tiba pada jalan baik tersebut, sendirian. Aku tahu betapa sulitnya dia harus bersekolah sambil bekerja. Nanti jika hatiku sedang baik, mungkin aku akan menceritakan bagian itu. Yang pasti, semua kenangan burukku selama 3 tahun jadi anak jalanan sebenarnya ada dalam kehidupannya. Dan yang menakjubkan, dia menjadikan semua pahit itu tercermin dalam raut mukanya yang menyenangkan, pengalaman tawanya yang tulus, kebaikannya kepada anak-anak, dan kecintaannya untuk berbagi. Tak satu pun pengalaman buruk itu yang menyisakan kepedihan. Ya, aku sungguh hanya mencontoh jejak kaki yang pernah dia tapalkan, hanya meniru. Tahukah kau, Tania, Kak Ratna mendesah resah. 3 hari terakhir Danar berubah banyak. Aku tak tahu mengapa, entahlah, dan aku pikir mungkin saja itu karena kau mengurungkan pulang. Tania, aku takut tiba-tiba Danar mengambil keputusan yang ganjil, misalnya seperti, entahlah, aku takut. Aku buru-buru menggeleng kencang, tidak, itu bukan karena aku tidak akan pulang, bagaimana mungkin? Maukah kau pulang sejenak? Kak Ratna bertanya lagi, lebih lembut. Aku masih menggelengkan kepala. Aku memang tidak bisa pulang. Kak Ratna, maafkan aku berkata lirih. Kak Ratna diam sejenak, tersenyum, kecewa. Kalau kau tidak bisa pulang, bisakah kau membujuknya untuk kembali bersemangat? Tolong kakakmu, Tania, bantu aku untuk meyakinkan kembali bahwa keputusan kami untuk menikah itu baik. Aku tak ingin dia menyesali banyak hal. Kau tahu, pria selalu punya masalah komitmen pada detik-detik terakhir sebelum pernikahan dilangsungkan. Aku takut. Kak Ratna tersenyum gelisah. Aku ikut tersenyum, perih. Sama sekali tidak menduga kalimat itu membantu Kak Ratna. Satu-satunya orang yang bisa membujuknya tentu saja hanya kau. Tania, kita tak akan menyerahkan urusan sepenting ini kepada Dede, kan? Kak Ratna tertawa kecil sekarang, mendekap lenganku. Di matanya sedikit pun tidak ada sikap permusuhan. Kak Ratna memelukku sekali lagi. Tidak ada wajah tidak suka padaku. Kak Ratna melakukannya dengan tulus. Ya Tuhan, aku menggigit bibir. Lantas kami membicarakan hal lain. Aku lebih banyak mendengar saat Kak Ratna membicarakan baju pengantin mereka, menu bebek packing itu, foto-foto prewed mereka, dan lain sebagainya. Kak Ratna makan siang bersama kami di kantin flat, dan menjelang sore kembali ke Bandara Changi. Kak Ratna tersenyum lembut, menolak saat aku ingin mengantarnya ke bandara. Tak usah, sayang, aku sudah mengganggu harimu, biar aku pulang sendiri. Dia tersenyum memeluk. Oh, liontinmu indah sekali. Tiba-tiba Kak Ratna menyentuh liontinku. Entah kenapa kalung itu keluar begitu saja dari balik kaos putihku. T berarti Tania, ya, ini sama persis seperti milik Danar. D, hanya itu yang dia katakan sebelum beranjak naik taksi. Tetapi kalimat itu ganjil terdengar di antara kalimat-kalimat bersahabat sebelumnya. Aku hanya lemah melambaikan tangan, buru-buru memasukkan liontin itu ke balik baju. Cewek artis itu sama sekali tak menganggapmu sebagai musuh. Bahkan dia meminta bantuanmu, N berkata datar di dalam flat, beberapa menit setelah Kak Ratna pulang. Aku hanya diam. Kak Ratna memang tak pernah menganggap aku sebagai duri dalam daging hubungan mereka. Mungkin karena Kak Ratna belum tahu, atau lebih tepatnya, yang aku tak mau mengakui, mungkin Kak Ratna memang jauh lebih dewasa dibandingkan aku dalam urusan ini. Apa yang menatap N menyengir kecil, mengangkat bahu, menggeleng, urusan ini berubah jadi rumit sekali, membantunya untuk bersemangat lagi. Harus aku lakukan, N, tak mungkin kan aku menelepon dia dan bertanya mengapa dia tiba-tiba berubah. Dia pasti akan bertanya, dari mana kau tahu?
dan aku tak mungkin menjelaskan dari Kak Ratna. Jelas-jelas Kak Ratna kesini tadi tanpa bilang-bilang ke dia, kan? Anne masih berpikir. Aku diam menatap wajah Anne. Atau begini, Tania, mungkin kau bisa saja bilang bahwa kau akhirnya memutuskan untuk pulang. Meskipun sebenarnya kau tidak akan pulang. Berbohong. Itu akan berarti banyak. Walaupun mereka akhirnya kecewa saat pernikahan selesai dan kau tidak datang juga. Bukan masalah besar kan berbohong kecil. Anne menyeringai mengatakan itu. Aku menelan ludah. Masalahnya bukan itu. Bukan soal berbohong. Masalahnya teramat jelas. Aku ingin mereka tahu aku tidak menyukai pernikahan itu. Dengan mengatakan aku akan pulang itu berarti sama saja bilang semuanya, oke. Tetapi bagaimana dengan permintaan Kak Ratna tadi? Apakah hatiku sudah hitam sedemikian rupa sehingga berniat membuat pernikahan itu bermasalah? Bukankah aku bukan siapa-siapa dia? Aku hanyalah anak kecil yang dipungut dari jalanan, diberi kehidupan yang indah, dijanjikan masa depan yang baik. Dan sekarang, lihatlah balasan apa yang aku berikan. Merajuk tak mau pulang tanpa alasan yang jelas. Membuat mereka berpikir yang tidak-tidak, membuat mereka mencemaskan banyak hal. Tetapi aku berhak melakukannya, bukan? Separuh hatiku yang lain muncul dengan gagahnya membela. Aku berhak melakukannya. Kau lupa apa yang dikatakan Anne. Separuh hatiku yang lain muncul membantah. Anne juga bilang aku memang berhak melakukannya. Tidak. Kau hanya akan menyakiti hatimu sendiri. Lihatlah. Pernikahan itu tak akan terhenti dengan tingkah laku kekanak-kanakanmu. Kau hanya akan membuat hatimu semakin terbebat oleh asumsi, perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, mimpi-mimpi, dan akhirnya kau sama sekali tak tahu lagi mana simpul yang nyata, dan mana yang tidak. Kuat sekali separuh hati lainnya membantah. Kalau kau memang merasa berhak mengatakannya, mengapa tidak kau katakan sekarang juga? Kirimkan email, chatting, telepon, dan lain sebagainya. Haha, kau takut menghadapi kenyataan itu kan? Tania, takut mendengar jawabannya. Takut. Itulah hatimu yang sebenarnya, Tania. Pengecut, kau hanya berharap ada keajaiban dari langit. Sementara keajaiban itu belum datang. Kau mengacau ke sana kemari dengan pongah kekanak-kanakanmu. Kau tidak pernah pantas untuknya. Sedikit pun tidak. Kau tetap anak kecil merajuk, pencemburu, dan banyak mau, yang suka tidak lebih tidak kurang. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan, menangis tertahan, mendengar semua tuduhan separuh hatiku. 2 hari berlalu, statusku tak ada perubahan berarti dalam hatiku. Karena waktu itu aku belum memiliki semua perangai paradoks seperti sekarang. Itu berarti juga tak ada perubahan dalam sikap dan keputusanku. Semua terasa lamban, terasa menakutkan. Aku takut melihat kalender, aku takut melihat jam. Namun, pelan tapi pasti, waktu terus bergerak. Tidak ada tangan yang bisa menghentikannya. Ya Tuhan, tanpa terasa, esok pagi tepat pukul 9, dia akan mengucapkan ikrar pernikahan itu di depan Kak Ratna. Esok pagi, aku menghitung mundur menit demi menit dengan luka semakin menganga, countdown yang menyedihkan. Anne tidak datang sesiang ini, juga malamnya, ibunya sakit di Kuala Lumpur. Anne terpaksa pulang mendadak. Aku ingat waktu ibu sakit dulu. Semua kekhawatiran, semua perasaan ini terasa lebih menyakitkan dibandingkan waktu itu. Kenapa galau perasaanku mirip seperti saat kematian ibu, bersiap kehilangan berikutnya. Aku tak bisa tidur malamnya, hanya duduk termangu di atas atap bangunan flat. Langit Singapura cerah, bulan terlihat besar dari sana, pucuk-pucuk gedung Raffles Avenue terlihat menyala, purnama, bintang gemintang memenuhi langit, sama seperti ketika malam pemakaman ibu. Semua kesedihan ini, daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Tiba-tiba aku terisak, menangis. Maafkan aku, Ibu, ini kali kedua aku menangis. Umurku 19 tahun, seharusnya tumbuh seperti gadis-gadis biasa lainnya, bukan terjebak dalam semua perasaan yang mengungkung. Bukan justru sebaliknya, menangisi perasaan yang sedikit tidak pernah kuminta. Aku bukan daun,
Dan aku tak pernah mau menjadi daun, aku tak pernah menginginkan perasaan ini. Kan, dia datang begitu saja, menelusuk hatiku, tumbuh pelan-pelan seperti kecambah disiram hujan. Aku sungguh tidak pernah menginginkan semua perasaan ini. Aku mencintainya, itulah semua perasaanku. Berdosakah aku mencintai malaikat kami? Salahkah kalau di antara perhatian dan sayangnya selama ini kepada ibu, adikku, dan aku sendiri, perasaan itu muncul mekar. Aku sama sekali tidak impulsif. Perasaan itu muncul dengan alasan yang kuat, dari seorang kanak-kanak yang rambutnya masih dikepang dua, dari seorang gadis yang belum beranjak dewasa kepada seseorang yang begitu sempurna, dari seorang gadis kecil yang merindukan lelaki dewasa pengganti ayahnya, dari gadis kecil yang polos kepada seseorang yang memesona. Dan dia jelas-jelas bukan angin. Ibu, aku mencintainya, amat mencintainya. Jam 5 subuh laptopku berkedip, 5 jam sebelum pernikahan dilangsungkan. Dede tak mengerti, Kak Tania baik-baik saja. Aku menelan ludah, melangkah lambat mendekati meja, menyentuh touch laptop dengan tangan lemah. Tania, baik, Dede tak mengerti. Di rumah sekarang ramai. Anak-anak kelas mendongeng sedang memakai gaun peri, ribut berlarian. Tania, tidak ada kata yang kutuliskan, hanya enter. Dede tak mengerti. Apakah Kak Tania baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tania, Dede tak mengerti. Di sini tak menyenangkan. Tania, tidak ada lagi kata yang kutuliskan. Dede tak mengerti. Dede malas sekali berganti baju. Semua terasa menyebalkan. Tania, Dede tak mengerti. Apakah Kak Tania baik-baik saja? Tania, aku baik-baik saja. Dede tak mengerti. Tadi Om Danar keluar dari kamarnya dengan wajah entahlah ganjil sekali. Tania, tidak ada lagi kata yang kutuliskan. Tania, Dede tak mengerti. Apakah Kak Tania baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Dede. Adikku sign out, pukul 9 tepat, aku mendesiskan luka di atas tempat tidur. Membiarkan kamarku gelap tak tertembus cahaya matahari pagi. Aku tak akan menangis lagi. Aku akan memilih meneruskan hidup. Sekarang mereka sedang mengucap ikrar. Dia memasang cincin permata di jari manis Kak Ratna. Tak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku mendesahkan nama ibu di setiap sela tarikan napas. Aku akan terbang seperti sehelai daun. Meski hati terasa perih.